Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-Siddiqah binti As-Siddiq, Al-Atiqah binti Al-Atiq, kekasihnya kekasih, penghibur yang dekat dengan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang dibebaskan dari segala cacat dalam kitabullah dan bersih dari keraguan hati hingga ia mampu melihat Jibril, utusan Allah yang maha mengetahui yang gaib. Wanita yang selalu berpuasa dan berpuasa hingga tubuhnya lemah karena puasa. Ialah Aisyah, pemilik cinta pertama dalam Islam, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Aisyah memiliki kedudukan yang agung, seperti kisah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Safwan. Ada 7 hal pada diriku yang tidak dimiliki oleh wanita manapun, kecuali diberikan oleh Allah kepada Maryam binti Imran. Demi Allah, aku tidak mengatakan ini sebagai sebuah kesombongan terhadap para sahabatku. Maksud beliau kepada para madu atau istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. 7 hal itu adalah: malaikat Jibril pernah turun membawa gambarku, kata Aisyah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku saat aku masih berusia 7 tahun dan aku diserahkan atau diberikan kepada beliau saat berusia 9 tahun. Beliau menikahiku sebagai seorang gadis satu-satunya dan tidak ada seorang manusia pun yang lain. Maksud beliau di antara istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat aku dan beliau dalam satu selimut. Dan ini juga tidak ada pada istri Rasulullah yang lain. Dan aku adalah orang yang paling beliau cintai. Ada ayat Al-Quran yang turun berkaitan denganku ketika umat ini hampir hancur. Dan aku pernah melihat Jibril, dan tidak ada satupun istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melihat Jibril selain aku. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di rumahku tanpa ada seorang pun menemani selain malaikat dan aku. Aisyah adalah wanita yang membuktikan sejak 14 abad yang lalu bahwa wanita bisa menjadi lebih unggul daripada laki-laki dan bisa menjadi politikus, bahkan menjadi prajurit ketika perang berkecamuk. Pada masa kanak-kanak, Aisyah dididik oleh guru kaum muslimin dan manusia paling utama di antara mereka, yaitu sang ayah Abu Bakar As-Siddiq, orang yang dipercaya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama sekali mengakui kenabian. Beliaulah yang mempunyai putri. Selanjutnya pada masa remaja, ia dibimbing oleh Nabi dan maha guru umat manusia, orang paling mulia dan paling utama, yaitu sekaligus sebagai sang suami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, Aisyah telah merangkum ilmu, keutamaan dan pengajaran yang membuatnya mampu meninggalkan gema dan sejarah yang gaungnya abadi sepanjang masa. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an adalah istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah memanggil beliau dengan panggilan yang cukup sayang, panggilan yang sangat romantis, ya Humairah. Bahkan Rasulullah pernah mengajak Sayyidina Aisyah untuk berlomba, untuk berkejar-kejaran.
Ini menandakan bahwa memang Rasulullah SAW punya sisi yang romantis. Hadirin yang berbahagia, kecintaan kita kepada Sayyidina Aisyah harus kita pupuk. Jangan pernah sakiti ibunda, istri Rasulullah yang sangat dicintai. Jangan pernah kita mengolok-olok. Jangan pernah kita membayangkan yang tidak tentang beliau. Mari kita hargai. Bagi kaum muslimin, ini adalah keteladanan bagaimana kita mencontoh, meneladani, mempelajari bagaimana berkeluarga secara Islam sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.